hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik kalau semuanya baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk diri kita dalam doa. Mungkin adik Vivin? Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk adik Vivin yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Kira-kira hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Oke, baik kalau hadir semua. Selalu tingkatkan kehadirannya ya adik-adik. Oke, sebelum Ibu memulai materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Mungkin ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ayo, kira-kira siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Oke, adik-adik silakan. Materi minggu lalu yaitu materi teori tumbukan. Iya, betul sekali. Mungkin masih ingat apa itu teori tumbukan? Masih, Bu. Ya, jadi teori tumbukan adalah sebuah konsep dalam kimia yang menjelaskan bagaimana reaksi kimia terjadi. Iya, betul sekali apa yang sudah disampaikan adik-adik. Kita beri aplaus untuk adik-adik. Jadi betul ya, teori tumbukan adalah sebuah konsep kimia yang menjelaskan bagaimana reaksi kimia terjadi. Pada hari ini kita akan pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mungkin ada yang sudah tahu apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Belum, Ibu. Saya, Bu. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adik-adik mampu menjelaskan dan melakukan percobaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mungkin adik-adik bisa lihat gambar yang ada di depan. Gambar apa yang adik-adik lihat pada slide di depan? Ada air masak. Iya, betul sekali adik-adik. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik. Pada gambar ini ada proses perebusan air. Pada proses perebusan air, api yang kecil dengan api yang besar. Nah, pada api yang besar, air akan lebih cepat mendidih. Nah, kira-kira menurut adik-adik apa yang menyebabkan air pada api yang lebih besar lebih cepat mendidih? Mungkin karena suhunya, Ibu? Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi itu ya adik-adik. Karena pada api yang lebih besar suhunya lebih tinggi, makanya airnya lebih cepat mendidih. Kaitannya suhu dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mungkin kenapa suhu termasuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari kira-kira kenapa suhu bisa termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk adik-adik bisa lebih memahami kenapa suhu termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan dan sekalian kalian akan melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang akan dibagikan. Jadi Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk dua kelompok, mungkin di bagian sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana. Jadi Ibu minta adik-adik untuk maju ke depan, kita akan melakukan percobaan sederhana. Silakan maju ke depan. Sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana. Kelompok 1 mendapatkan suhu dan konsentrasi, kelompok 2 mendapatkan volume dan luas permukaan. Sekarang adik-adik bisa langsung melakukan percobaannya sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Mungkin silakan dikerjakan. Ini taruh ini volume nanti dia punya cuka lebih banyak. Nanti pada balonnya dimasukkan soda kue adik-adik. Ada sendoknya di sini. Iya. Tidak. Yang satu sedikit, yang satu lebih banyak. Tinggal
Oke adik-adik bisa perhatikan pada percobaan yang sudah dilakukan oleh kelompok 1. Di sini volume cuka yang digunakan paling banyak yaitu balon yang mengembangnya besar, dan konsentrasi volume cuka yang sedikit balonnya kecil ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nanti adik-adik jelaskan di LKPD yang membagikannya adik-adik. Oke, percobaan yang kedua kita lihat pada bagian konsentrasi pada percobaan yang sudah dilakukan kelompok 1. Mungkin silakan diangkat balonnya adik-adik untuk melihat perubahannya. Terlihat sekali perbedaannya adik-adik pada konsentrasi soda kue yang lebih banyak dengan konsentrasi soda kue yang sedikit. Nanti adik-adik kerjakan di LKPD ya. Selanjutnya mungkin untuk pada luas permukaan bisa adik-adik tentukan. Kak. Oke, silakan lanjutkan pada percobaan luas permukaan dan suhu. Mungkin adik-adik langsung sama-sama melakukan saja dan melihat perubahan yang terjadi. Permukaan yang besar mana lebih cepat larut. Nah ini pada suhu yang panas dan suhu yang dingin, lihat kira-kira mana yang lebih cepat larut. Yang ini Nanti adik-adik kerjakan sesuai apa yang ada di LKPD ya adik-adik, sesuai apa yang sudah adik-adik amati. Oke, kita sudah selesai. Adik-adik bisa kembali ke tempat untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan percobaan yang sudah adik-adik lakukan. Oke, adik-adik, selama proses adik-adik mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan tadi sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan, ada beberapa hal yang Ibu nilai, yaitu kerjasama dan disiplin dalam kelompok ya adik-adik. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah. Ya, bagaimana adik-adik? Ya, nanti kalian bisa kelompok 1 ini dengan iya, konsentrasi dan kita jawab dua. Bisa itu. Oke, adik-adik sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, udah Ibu. Oke, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 1. Baik Ibu, dari kami kelompok 1 yang pertama itu jelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi berdasarkan percobaan yang dilakukan, balon dengan konsentrasi cuka lebih banyak mengembang, lebih besar dibanding dengan konsentrasi cuka lebih sedikit. Jadi pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi yaitu semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Yang kedua, jelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, vitamin yang menggunakan akan lebih cepat larut dibanding air biasa. Jadi pengaruh suhu terhadap laju reaksi yaitu semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Ya baik, mungkin dari kelompok 2 ada tanggapan untuk jawaban dari kelompok 1. Silakan Bu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan, konsentrasi itu merupakan banyaknya partikel yang terdapat pada persatuan volume. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin banyak partikelnya. Nah, semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi pula laju reaksinya. Agar lebih jelas, adik-adik mungkin bisa perhatikan gambar yang ada. Jadi, pada konsentrasi yang lebih tinggi, akan lebih mudah terjadi tumbukan
Yang kedua yaitu suhu. Jika suatu zat dipanaskan, partikel-partikel zat tersebut akan menyerap energi kalor. Nah, pada suhu yang lebih tinggi, molekulnya bergerak lebih cepat sehingga energi kinetiknya bertambah. Nah, peningkatan energi kinetik molekul menyebabkan lebih banyak tumbukan yang terjadi yang menghasilkan kompleks rakitan, atau dengan kata lain fraksi tumbukan yang menghasilkan reaksi menjadi lebih besar sehingga laju reaksinya meningkat. Jadi semakin tinggi suhu suatu reaksi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, untuk adik-adik mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham, silakan. Oke, kalau pas kita lanjut pada kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jawab, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, vitamin CDR yang dihaluskan akan lebih cepat larut dibandingkan vitamin dalam bentuk tablet. Jadi, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yaitu semakin besar luas permukaan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Dan untuk nomor 2, jelaskan pengaruh volume terhadap laju reaksi. Berdasarkan percobaan yang kita lakukan, soda kue dengan volume lebih banyak balonnya lebih besar dibanding dengan volume sedikit. Jadi, pengaruh volume terhadap laju reaksi yaitu semakin kecil volume, maka akan membuat ruang semakin kecil sehingga frekuensi tumbukan akan semakin besar. Maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin dari kelompok 1 ada tanggapan terhadap jawaban kelompok 2? Pasti, Bu. Oke, kalau pas kita beri aplaus untuk kelompok 2. Itu ya adik-adik, sesuai percobaan yang telah dilakukan tadi, pada luas permukaan vitamin yang diberi luas permukaannya lebih besar akan lebih cepat larut dibanding dengan vitamin yang dalam bentuk tablet. Jadi semakin besar luas permukaannya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, pengaruh volume pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu semakin kecil volume, maka akan membuat ruang semakin kecil sehingga frekuensi yang terjadi antar molekul bereaksi akan semakin besar, yang mengakibatkan laju reaksinya semakin cepat. Oke, adik-adik, mungkin materi kita hari ini sampai di sini. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita pada hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Adik Vivin, silakan. Baik, Ibu, saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu yang pertama itu ada konsentrasi, yang kedua itu suhu, yang ketiga itu luas permukaan, dan yang terakhir itu adalah volume. Terima kasih. Ya, betul sekali ya, kita beri aplaus untuk adik kita. Jadi, Ibu izin Ibu. oh iya, silakan adik. Jadi betul ya adik-adik, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan, dan yang keempat volume. Oke adik-adik, untuk mengetes pemahaman adik-adik pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan kalian kuis yang akan kalian kerjakan. Oke adik-adik, silakan mengerjakan soal yang diberikan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai. Mungkin adik-adik bisa mengumpulkan jawabannya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa belajar untuk minggu depan agar minggu depan pembelajaran kita bisa lebih baik lagi. Oke, jadi adik-adik, materi kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi semua. Terima kasih, Bu.